Salam mahabbah, salam sejahtera pada semua. Terima kasih kita masih bisa berkumpul, bertukar-tukar pengalaman, pandangan demi untuk memberikan kesadaran, pencerahan, terutama kaum saya, umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia dan selalu menentukan siapa presiden, siapa gubernur, siapa bupati, karena tetap suara yang terbesar itu yang akan menentukan. Dan untuk memastikan suara mayoritas ini adalah suara yang pintar, yang sadar, yang punya kesadaran tinggi tentang kehidupan, tentang pembangunan, tentang kejayaan membangun negara dan bangsa. Bukan hanya mayoritas yang tidak ada kualitas. Ilmu, pendidikan, sains, teknologi. Sebab kalau mayoritas ini pintar, bijak, sadar, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang pintar, bijak. Tapi kalau mayoritas ini, minta maaf, bodoh, tolol, kurang pengetahuan, kurang kesadaran, jadi budak kepada orang-orang tertentu dan pihak-pihak tertentu yang bisa dibeli suaranya dengan hanya 10.000 perak, maka dalam era globalisasi, demokrasi, orang-orang yang pintar tetap akan dikalahkan oleh mayoritas yang bodoh. Pada siri yang lalu, kita telah menyentuh beberapa isu, masalah, problema. Kenapa umat Islam mayoritas di Indonesia akal sehatnya tertutup, terbelenggu, tidak aktif, tidak berpikir dengan waras, gara-gara pengaruh ajaran-ajaran tertentu, terutamanya Islam. Yang mana sejarah bukti menunjukkan bahwa Islam lahir dari budaya Quraisy, dari lingkungan Arab Quraisy. Dalilnya banyak. Qur'anan Arabiyan. Cari di Google. Qur'anan Arabiyan. Quran ini dalam bahasa Arab dan Arab Quraisy. Bukan bahasa Arab asal-asal, tapi Arab Quraisy. Dan bukan bahasa Indonesia, bahasa India, bahasa Nigeria, yang mana penganut Islamnya lebih banyak daripada bangsa Arab sendiri. Padahal Qur'anan Arabiyan, Quran dalam bahasa Arab. Anzalnahu hukman Arabiyan, kami turunkan hukum hakam berdasarkan tradisi huruf Arab, tradisi kebiasaan Arab Quraisy. Jadi semuanya tentang Arab Quraisy.
Bahkan penulisan pengumpulan Quran terakhir di tangan Utsman, dia jelas mengarahkan uktubul Quran bilughati Quraisy. Tulislah Quran ini dalam bahasa Arab Quraisy. Fafihim nazal. Sebab Quran diturunkan untuk Arab Quraisy. Hanya Quraisy, Mekah. Gak ada kaitan dengan Arab lain. Dan banyak ratusan kabilah di tanah Arab yang disebut hanya Quraisy di dalam Quran. Li'ila fi Quraisyin falyabudu rabb hadzal bait. Jelas hanya untuk Quraisy. Tidak ada hubungannya dengan bangsa Arab lain, apalagi dengan bangsa Indonesia, India, Turki. Bahkan Arab Quraisy hari ini yang tidak banyak, hanya beberapa ratus orang saja. Arab Quraisy hari ini merasa terganggu, terhina karena banyak orang bukan Arab, orang bukan Quraisy masuk Islam dan telah menjelek-jelekkan Quraisy dari dalam, dari ulah dan tingkah laku orang-orang bukan Arab, Ajam. Bahkan Muslim Ajam, Muslim yang bukan dari Arab, dipanggil Ajam, artinya bodoh dungu. Dan kadang dipanggil ajnabi dari perkataan junub yang artinya najis. Banyak suara-suara ini disuarakan oleh turunan Arab Quraisy. Apalagi dengan bangsa Arab Yaman yang mayoritasnya Yahudi. Arab Yaman Yahudi dari kabilah Levi yang membuat pakaian Levi's. Levi selalu membenci Arab Quraisy. Jadi kalau ada Arab Yaman Yahudi ngaku-ngaku turunan Nabi, sudah jelas dia pembohong. Dan sekarang pun Yaman Hadarim, tempat Arab Yahudi Badawi yang sangat membenci Quraisy. Dan kelihatan kalau mereka itu penipu. Bahkan pembuat kitab Taurat yang merupakan cerita-cerita dongeng Yahudi yang diambil dari cerita Hindu, cerita Majusi, Iran, Purba, cerita Yunani klasik, cerita Majusi, cerita Romawi klasik, dan cerita Fir'aun klasik, semuanya dipilih dan ditukar tokoh-tokohnya dengan nama Yahudi. Dari Adam, Nuh, Syuaib, Saleh, semuanya itu nama-nama Yahudi. Dengan tujuan untuk menguasai dunia melalui cerita-cerita agama, mitos yang bodoh,
yang direka-reka dan melalui pemalsuan tokoh-tokoh sejarah yang ada di dalam agama lain dan menjadi tokoh Yahudi, sehingga Yahudi bisa menguasai dunia dengan dongeng-dongeng ini. Sampai ke hari ini, sudah hampir 5.000 tahun, bangsa Yahudi masih meyakini mitos-mitos tersebut. Yang anehnya, tokoh-tokoh Yahudi yang dulunya merupakan raja, orang kuat, diambil oleh ajaran Islam menjadi tokoh-tokoh agama, nabi, rasul. Padahal tokoh-tokoh ini diambil dari cerita dongeng Yahudi. Bahkan kita tahu semua agama itu lahir dari mitos, dongeng. Tapi ada dongeng yang jelas, ada dongeng yang tidak jelas. Maka ajaran budaya Nusantara tidak terkecuali dengan ajaran-ajaran dan budaya klasik yang jauh lebih tua dari budaya Arab Quraisy. Sejarah Arab Quraisy baru hidup sekitar 1.500 tahun. Sedangkan Nusantara, ajaran dan peradaban Nusantara lebih tua dari ajaran dan peradaban Quraisy. Ajaran budaya Nusantara usianya antara 4.000 hingga 6.000 tahun. Ini kajian. Ajaran budaya Cina 7.000 tahun. Begitulah bangsa-bangsa yang masih mengekalkan ajaran, adat, budaya, dan peradabannya jauh lebih maju, lebih yakin, lebih kuat jati diri dan identitasnya. Bangsa apapun, kalau punya jati diri dan identitas yang jelas, dia akan survive, wujud, berterusan, bertarung, bangga dengan ajaran dan peradaban leluhurnya yang dijadikan jati diri dan identitas untuk membangun bangsa dan negara yang jelas. Quran telah menyentuh juga isu-isu ini, seperti lakum dinukum waliya din, agamamu agamamu, agamaku agamaku, bebas, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kufur, kufurlah. Semua ditanggung sendiri. Lasta alaihim biwakil. Wahai Muhammad, kamu bukan menjadi penanggung jawab kepada umat manusia. Lasta alaihim bimusaitir.
Muhammad tidak boleh menguasai umat manusia. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, kamu seperti manusia yang lain. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah oleh Muhammad, kamu tidak ada manfaat dan madarat. Qul inni la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah oleh Muhammad, kamu tidak dapat menolong siapa-siapa. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idnih. Syafaat hanya milik Allah. Banyak lagi ayat yang menggambarkan tentang kebebasan beragama, berkeyakinan. Tidak ada paksaan menyuruh orang masuk Islam. Sebab yang lain, agama lain, bebas mengamalkan tradisinya. Walikulli ummatin mansakan hum nasiku. Tiap umat, tiap suku, tiap kaum ada cara ibadah masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kabilah, kaum, suku ada cara ibadah masing-masing. Begitu jelas. Af'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, adakah kamu memaksa orang lain untuk beriman? Allah tegur. Tidak boleh. Manusia itu bebas, merdeka. Ini ayat-ayat yang begitu jelas, bisa dihadapi, bisa dibaca dengan mudah. Lihat di Google, tolong kongsikan untuk menyadarkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Bahkan Quran begitu jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menyiksa kaum, umat yang tidak ada nabi. Ngapain kita cari-cari nabi lain? Kita justru mesti bangga dengan ajaran dan budaya leluhur kita. Dan tidak perlu ikut-ikut budaya dan leluhur Arab. Tepatnya agama Arab. Ayatnya jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Baca artinya, terutama di tafsir yang hebat seperti tafsir At-Tabari dalam bahasa Arab. Semua buku sejarah Arab, tafsir Arab, peradaban Arab, kalau membaca terjemahannya telah diselewengkan, telah ditukar makna-maknanya. Tapi kita mesti membacanya dalam bahasa Arab fusha, yang betul-betul murni fusha. Baru kita akan tahu kebenaran. Bahkan hari ini muncul gerakan-gerakan salafi, ikhwan muslimin, muslim radikal, coba merubah-rubah tulisan sejarah, tulisan Al-Quran untuk menutupi kebenaran dan hanya mendukung dakwah dan agenda mereka.
Maka dicari-carilah tafsiran-tafsiran yang berbagai. Ini sangat bahaya sekali. Medsos telah dikuasai oleh aliran radikal Islam. Ikhwanul Muslimin, HTI, ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Yang tujuannya untuk memecah Islam dari dalam, menciptakan huru-hara, menciptakan malapetaka, menciptakan peperangan yang akan menguntungkan mereka yang menjual senjata. Kita bisa lihat negara-negara mana yang menjual senjata dan pembelinya negara-negara Arab dan Islam. Bukan untuk menjaga kedaulatan, malah untuk saling membunuh antara anak bangsa. Kita mesti cerdas. Jangan salahkan Amerika, jangan salahkan Cina, jangan salahkan Rusia dan lain-lain. Tapi kenapa kita tidak sadar? Kenapa kita mudah terjebak? Kenapa kita selalu jatuh ke lubang yang sama sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali? Ini menunjukkan kalau SDM umat Islam sangat rendah, sangat rendah, sangat rendah. Karena dibiasakan membaca Quran tanpa memahami artinya. Dibiasakan menghafal Al-Quran tanpa memahami artinya. Membaca sesuatu dengan tidak mengerti adalah sia-sia dan kerja-kerja orang bodoh. Membaca, menghafal sesuatu dengan tidak tahu artinya, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu asbab nuzulnya, kerja sia-sia, hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh, otak kosong. Ini saya dari pengalaman hidup. Baca, hafal sesuatu yang kita paham. Oleh itu banyak hari ini yang mengaku-ngaku ulama, kiai, ajengan, langitan, itu ini. Tapi sebenarnya mereka orang bodoh. Akal sehatnya tidak bergerak. Jauh lagi dari berinovasi, berkreativiti. Dan ini kebanyakan cara berpikir umat Islam di seluruh dunia. Baca, hafal sesuatu yang tidak difahami. Akhirnya tidak ada kerja-kerja produk-produk umat Islam yang berguna, yang dihargai dunia akademik dan dunia ilmiah. Jauh-jauh lagi dengan dunia teknologi saintifik. Maka bebaskanlah akal pikiran kita sebebas-bebasnya. Banyaklah membaca, banyaklah berpikir, banyaklah memahami, banyaklah mengkritik. Cari yang terbaik. Seperti kata Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar sana sini, tapi dia ikut mana yang terbaik dari ajaran-ajaran, dari kata-kata, dari mazhab-mazhab yang berguna untuk diri, untuk masyarakat, untuk semua bangsa.
Dan hari ini akan saya fokuskan kepada pepatah orang Arab dulu-dulu, pegangan orang-orang Arab dulu-dulu, yaitu asy-syi'ru diwan al-Arab. Asy-syi'ru diwan al-Arab. Puisi itu catatan sejarah bangsa Arab. Puisi itu catatan sejarah bangsa Arab. Puisi Arab lah yang menggambarkan keadaan masyarakat Arab, keadaan keagamaan orang Arab, keadaan ekonomi bangsa Arab, keadaan politik bangsa Arab, cara berpikir bangsa Arab, peradaban bangsa Arab secara umumnya. Asy-syi'ru diwan al-Arab. Jadi kalau mau tahu siapa orang Arab, apa lingkungannya, apa sejarahnya, apa ceritanya, terutama Arab Quraisy yang merupakan owner kepada Islam, yang merupakan pemilik Islam yang asli, maka wajib menguasai al-asy'ar al-arabiyah, syair-syair atau puisi-puisi Arab dari zaman sebelum Islam, zaman Islam, era Khulafaur Rasyidin, era Bani Umayyah, era Abbasiyah 1, 2, 3, 4, era Mamalik, era Fatimiyah, era Andalusia tersendiri 800 tahun. Era Utsmaniyah dan zaman modern. Mereka yang mengaku-ngaku ulama, gus-gus, buya-buya, tuan guru, kiai, ajengan, ustaz, profesor, itu ini, sarjana muslim, cendekiawan muslim, kalau tidak menguasai, memahami puisi-puisi Arab dari zaman purba hingga ke hari ini, malu mengaku ulama, malu mengaku cendekiawan muslim, malu mengaku ustaz, malu mengaku pakar, pemikir Islam. Sebab itu, sarjana-sarjana Arab yang waras, contoh Dr. Thaha Hussein, dia kuasai semua genre puisi Arab dari sebelum Islam hingga ke zaman modern. Itu pun dia tidak pernah mengaku-ngaku sarjana. Hanya masyarakat yang berilmu yang melantik dia sebagai Amid al-Adab al-Arabi. Amid al-Adab al-Arabi, tokoh sastra Arab. Silakan dibaca siapa Dr. Thaha Hussein dengan berbagai karyanya, pemikirannya. Dan semua sarjana muslim, ilmuwan muslim, tokoh Islam, ulama Islam, dibandingkan dengan keilmuan pemikiran Dr. Thaha Hussein, minta maaf, semuanya sampah.
Belum lagi dengan pemikir-pemikir yang setaraf, seleting, selevel Taha Hussein. Seperti Al-Aqad, Al-Manfaluti, Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Ma'ruf Ar-Rasafi, Az-Zayyad, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Yang kebanyakannya mereka orang Mesir, orang Lubnan, seperti Jurji Zaidan, Mikhail Nuaimah, sastrawan, tokoh-tokoh sastra yang amat terkenal, baik di negara Arab maupun di Barat. Ilmuwan yang genuine, ilmuwan yang asli, mesti diakui di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau hanya penceramah, ustadz-ustadz, pakar syariah, akidah, usuluddin, tafsir, hadis, tasawuf, fikih, belum mencerminkan kehidupan bangsa Arab yang menyeluruh. Yang merangkumkan semua budaya, akhlak, watak, cara berpikir bangsa Arab dan sebagainya hanya ada di dalam karya-karya puisi Asy-Syi'ru Diwan Al-Arab. Dan bangsa Arab mayoritas tidak bisa menulis dan membaca. Dan itu merupakan kebanggaan mereka. Nabi juga, Nabi Muhammad, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan itu menjadi kebanggaan bangsa Arab. Nahnu ummatun ummi. Kami umat buta huruf, tidak menulis dan membaca. Tapi yang buta huruf ini tidak berarti dia tolol ataupun bodoh. Dia paham tentang kehidupan sebatas apa yang dia pahami. Sebab manusia kalau bisa membaca dan menulis jauh lebih pintar dari hanya manusia yang mengandalkan kepada hafalan. Dan orang Arab terkenal dengan hafalan yang kuat. Cerita. Oleh itu, puisi-puisi Arab yang banyak ini bisa kekal abadi karena diriwayatkan, didongengkan secara lisan, bukan secara tulisan. Secara lisan, bukan secara tulisan, dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam bentuk puisi, syair, yang sangat mudah diulang-ulang. Persis seperti keadaan hari ini, kalau ada nyanyian baru, puisi baru, terus diulang-ulang oleh para pendengar, oleh para penggemar. Dan jadilah karya yang abadi. Asy-Syi'ru Diwanul Arab. Puisi
Dan puisi inilah yang menggambarkan segala bidang kehidupan bangsa Arab. Kabilah yang hebat, kabilah yang jatuh, kabilah yang menang, kabilah yang kalah dalam peperangan, semuanya diceritakan dalam bentuk puisi. Begitu juga menjatuhkan kabilah dan meninggikan kabilah. Itu semuanya kerja-kerja para pemuisi. Mencatat kebaikan kabilah, mencatat kejahatan kabilah, dibuat dalam bentuk puisi, dibuat dalam bentuk syair. Yang bisa mencatat dan mengabadikan kabilah-kabilah tersebut. Asy-syi'ru diwanul Arab. Tapi anehnya, semua puisi-puisi sebelum Islam, setelah Islam, pada era Khulafaur Rasyidin, pada era Umawi, baru dapat dikumpulkan, baru dapat dicatat, baru dapat dijadikan kitab, dewan, antologi, himpunan puisi di zaman Abbasiyah, tepatnya pertengahan abad kedua Hijriah. Pertengahan abad kedua Hijriah, yaitu pada zaman Abbasiyah. Dan sudah tentu jauhnya jarak dengan puisi-puisi yang hanya diriwayatkan secara lisan, maka berlakulah penyelewengan, pemalsuan, pertukaran, pencurian karya sastra yang sangat mengganggu kemurnian puisi-puisi itu sendiri. Maka diciptalah syarat-syarat meriwayatkan puisi, sama seperti syarat-syarat meriwayatkan hadis, sama seperti syarat-syarat meriwayatkan ayat-ayat Quran. Jadi semua peradaban Arab ini diturunkan, diwariskan secara an. Cerita dari. Begitulah seterusnya. An. Maka dalam bidang agama pun selalu mencari-cari hadis ke belakang. An. Tafsir ayat Quran ke belakang. An. Bahkan kalau betul-betul diterapkan syarat-syarat ini, maka banyak dokumen, banyak manuskrip yang sebenarnya tidak sahih, palsu. Sebab semuanya dibuat pada era Abbasiyah. Sudah jauh. Ini yang mesti dipahami.
bagaimana sejarah ilmu pengetahuan diriwayatkan, dibukukan dengan syarat-syarat yang begitu ketat dan mustahil akan mendapatkan dana, akan mendapatkan data, akan memperoleh data yang murni, yang sehat, yang sahih 100%. Mustahil. Oleh sebab itu dalam puisi pun selalu ada komen, puisi ini majhul al-qail. Puisi ini majhul al-qail. Puisi ini tidak dikenal siapa yang mereka-reka, siapa yang mereka-reka puisi tersebut. Begitu juga dalam hadis. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Begitu juga dalam tafsir Quran. Terus begitu. Tidak ada kepastian 100% dan tidak ada hakikat yang mutlak. Tidak seperti sekarang. Ustadz itu, ustadz ini, buya itu, buya ini. Dengan enteng firman Allah, sabda Rasul, sedangkan dia saja tidak pernah jumpa dengan Allah dan tidak pernah bertemu Rasul. Bahkan kalau kita coba telepon Allah, WA Allah, kita malah dianggap sebagai orang gila. Jadi tetap berpegang kepada ajaran apapun. Jangan merasa paling benar, paling hebat, paling ahli surga. Sebab semuanya dokumentasi ini, pengumpulan ini hanya karya manusia. Sebatas kemampuan manusia. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya tetap mencari kebenaran. Jadi kalau kita semuanya dalam kesesatan dan masih lagi mencari kebenaran, kalau kita semua masih mencari kebenaran dan tidak ada yang memiliki kebenaran yang mutlak, untuk apa? Saling membenci, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Hanya orang bodoh, hanya orang fanatik, hanya orang-orang yang tidak ada akal yang terus menghakimi orang lain sebagai kafir. Padahal proses pengumpulan Quran itu sendiri sangat meragukan. Belum lagi dengan keterlibatan mantan-mantan Yahudi yang masuk Islam. Begitu juga dengan pengumpulan hadis yang telah disepakati bahwa Bukhari Muslim itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sedangkan setelah dicari siapa Bukhari, siapa Muslim, siapa Abu Dawud, siapa Tirmizi,
yang memiliki kutubus sittah, semuanya lahir di kawasan yang sama, bangsa yang sama, tahun yang berdekatan. Dan kebanyakan perawi hadis itu bangsa Parsi Majusi yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Majusi. Dan setelah diselidiki siapa Bukhari, bangsa Ajam, bukan Arab, matanya buta, tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa mengumpul hadis. Jadi seperti karyawan, seperti wartawan. Bukhari itu seperti wartawan yang tugasnya hanya mengumpul hadis. Dan anehnya, dia sendiri tidak bisa bahasa Arab, matanya buta. Oleh itu kenapa kita terperangkap dengan dongeng-dongeng bodoh? Bagaimana seorang yang tidak bisa bahasa Arab, mata buta, bisa mengutip hadis dan menyusunnya dengan cara yang begitu hebat? Melainkan ada orang lain yang membantunya. Sehingga apabila dikaji Sahih Bukhari itu, ketika mau dicetak, maka ada Sahih Bukhari yang lain, manuskripnya hampir 14 bentuk. Hari ini ada kajian terkini tentang hadis Bukhari dengan judul buku Al-Bukhari Nihayat Usturah. Al-Bukhari Nihayat Usturah, Rashid Ilal. Baca di Google, baca PDF-nya, terbuka. Begitu juga dengan Makhtutat Al-Quran, manuskrip Al-Quran. Sebelum dicetak, banyak tulisan-tulisan Al-Quran yang berbeda-beda. Tulisan Quran ala Mesir, tulisan Quran ala Samarkand, tulisan Quran ala Yaman, tulisan Quran ala Maroko, Afrika Utara. Bingung. Bahkan manuskrip Al-Quran pada zaman Abu Bakar hilang. Pada zaman Utsman tidak tahu di mana. Yang ada hanya beberapa helai manuskrip Quran yang ditulis pada era Abdul Malik bin Marwan, zaman Bani Umayyah. Itulah yang jelas. Yang lain entah mana. Katanya Allah akan memeliharanya. Nyatanya sebelum dicetak ada beberapa naskah manuskrip Al-Quran yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat dari kajian Dirasah Makhtutat Al-Quran. Dirasah Makhtutat Al-Quran, kajian manuskrip Al-Quran. Sama halnya dengan puisi Arab. Yang begitu banyak itu berlaku penyimpangan, pemindahan, pemalsuan. Bahkan ada slogan dalam puisi itu yang mengatakan
khairus syi'ri akdzabuhu. Sebaik-baik puisi itu kalau dustanya lebih hebat. Jadi makin banyak cerita-cerita dusta dalam puisi, makin banyak cerita-cerita dongeng dalam puisi, maka puisi itu dianggap hebat. Dan kita lihat dalam halayan kitab-kitab tafsir dari dulu sampai sekarang mesti akan membawa bait-bait puisi. Sebab asal bahasa Arab itu dari puisi. Bahkan Sibawayh, tokoh nomor 1 nahwu shorof, banyak menggunakan puisi asy'ar. Dan ini tidak pernah dikupas oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan yang katanya Islam. Tapi mereka tidak pernah berinteraksi dengan puisi. Itu di kalangan masyarakat Arab, apalagi di Indonesia. Yang hanya tahu tafsir Jalalain, hanya berpegang kepada Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, yang hanya fokus kepada I'anatul Talibin, yang mana itu semua merupakan kitab-kitab sampah dibandingkan dengan rujukan kitab-kitab ensiklopedia raksasa Arab dan Islam. Yang mencatat adat budaya, puisi, Arab dan Islam. Antara buku-buku yang merekod ilmu-ilmu Arab dan Islam, sejarah-sejarah Arab dan Islam, silahkan baca Al-Aghani Al-Asfahani, Al-Fulailah wa Lailah, Al-Imta' wal Mu'anasah, Uyunul Akhbar, Al-Bayan wa Tabyin, Al-Hayawan, Al-Amali, Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kalau mau jadi ulama Islam. Belum lagi dengan buku-buku Tarikhul Adab. Tarikhul Adab karya Jurji Zaidan, Tarikhul Adab karya Syauqi Dhaif, Tarikhul Adab karya Umar Farrukh, Tarikhul Adab karya Marjilius, orientalis, Tarikhul Adab Taha Hussein yang berjilid-jilid. Kalau buku-buku fikih, tafsir, akidah, itu hanya sebagian kecil, remeh, dari buku-buku sastra, dari buku-buku puisi. Seperti dalam puisi jahili, ada Diwan Al-Mu'allaqat As-Sab', himpunan puisi mu'allaqat yang 7. Ada lagi Diwan Syi'rul Mu'allaqat Al-Ashr,
Diwan Syair al-Mu'allaqat Arba'at Asyar. Jadi puisi-puisi jahili pun ada yang mengatakan 7, 10, 14 dan terus berkembang. Anda belajar syekh-syekh, kiai-kiai, buku-buku antologi sastra, puisi. Belum lagi dengan pemuisi, antologi pemuisi zaman awal Islam. Hassan, Abdullah bin Rawaha, Al-Khansa, yang pernah hidup di zaman jahili dan di awal Islam. Pemuisi Umawi, pemuisi Abbasi, pemuisi Andalusia, pemuisi zaman modern, dan pemuisi tiap-tiap negara hari ini. Saudi, Mesir, Kuwait, malu ngaku-ngaku ulama Islam, pemikir Islam, filosof Islam, tapi semua gelar kesarjanaan cendekiawan, pemikir, ilmuwan Islam, kalau tidak pernah berinteraksi dengan puisi Arab, dengan berbagai genre, berbagai zaman, maka jangan berani-berani memalukan diri sendiri. Asy-syi'ru diwan al-Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab dalam semua bidang kehidupan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.